Jadi kali ini kita mau belajar wet sanding sama moles. Kita belajar langsung ke suhunya nih. Kita kesini nih ke Pak Haji. Ini Pak Haji, ini NS, ini Om Geni. Om IG-nya apa? Oke. Itu orang Om Geni. Ini si Kupret nih orang gua nih. Ini item yang kita sanding, ini sebagian udah kita sanding tadi. Kemarin ini kita 2 layer basah. Nah, ini setengah-setengah udah sanding, ini belum sanding, bisa kelihatan teksturnya. Nah, ini masih ada debu, partikel debu kecil-kecil. Oke, jadi kita sekarang langsung ngobrol sama Pak Haji nih. Pak Haji, kalau kondisi kayak begini kira-kira di amplas nomor berapa Pak Haji? Sebenarnya kalau kita coba amplas baik itu wet sanding ataupun dry sanding, kita harus ngelihat dulu kondisi panel yang akan kita amplas. Jadi misalnya ditanya berapa yang harus kita pakai, itu juga tergantung dari kondisi. Ketika kondisinya misalkan katakan seperti ini dan ini udah apa istilahnya, kalau secara kasat mata kita katakan sudah bening dan tidak ada kulit jeruk, ini kita bisa mulai dengan 2000. Jadi untuk treatment awalnya 2000 itu untuk menghilangkan kulit jeruk yang tidak seberapa. Tapi kalau misalkan kita coba dengan menggunakan awalnya step awal amplasan itu kita pakai 2000, ternyata masih ada tersisa kulit jeruk, berarti 2000 itu kurang nampol. Makanya kita harus turun malah ya, turun ke 1500. Dari 1500 itu kemudian kita timpa, kalau saya memilih 2000 kemudian 3000, atau kalau misalnya ada 2500, tapi itu susah juga nyarinya. Nah, itu yang kita pilih untuk membabat tergantung dari kondisi si panel itu. Berarti penentuan nomor itu tergantung tekstur finish dari si painter ya Pak Haji? Iya betul. Jadi nggak bisa saya sebut misalnya pakai 1500, ternyata kondisinya udah nge-flat, ya habis lah cat orang. Atau misalkan saya bilang 2500, ternyata kondisinya kulit jeruknya parah, ini nggak kelar-kelar gitu. Jadi penentuan berapa grit yang kita pakai itu tergantung dari kondisi yang kita hadapin. Mungkin di sini kita pakai 2000, kemudian di panel yang lain kita pakai 2500, 3000 cukup. Tapi kalau misalkan standar dari pengecatan biasa dengan kualitasnya udah bagus, 2000 itu pilihan yang tepat menurut saya. Jadi tadi udah penjelasan Pak Haji begitu. Ini sebelum kita sanding, kita ngelakuin apa dulu nih Pak Haji? Menurut Pak Haji yang penting supaya aman. Untuk sanding kita kan milih tuh antara wet sanding atau dry sanding. Tapi kalau untuk panel yang besar, kalau saya cenderung pakai yang wet sanding, main basah nggak apa-apa lah. Tapi kalau hanya spot, saya cenderung untuk pakai yang dry sanding. Nah, untuk memulainya, ketika kita sudah menentukan pilihan grid berapa yang akan kita pakai, maka kita juga harus melihat beberapa panel yang istilahnya nanti akan kesulitan kita untuk moles, itu harus kita kita kasih pelindung dulu. Atau misalkan sekitar ujung-ujung ini, kalau kita paksakan kita amplas, kalau yang mungkin yang awam akan merasa kesulitan, bahkan cenderung akan ngerusak si bodi yang udah bagus ini. Maka untuk menghindari hal itu, kita perlu pelindung. Yang kita gunakan adalah masking tape. Mungkin bisa dipakai seperti ini, atau yang lebih kecil juga ada, mungkin setengahnya ya. Ada beberapa yang memilih untuk lebih selamat, di setiap nut juga dikasih dengan masking. Karena nanti pada saat pengamplasan di pojok-pojok atau di pinggir-pinggir ini itu pun nggak kita amplas untuk menghindari kemungkinan kebotakan, atau misalkan kita ngamplasnya terlalu dalam sehingga akan merusak cat. Jadi akan kita coba masking. Jadi perlu diingat kalau kita painting ini selalu lebih tipis. Ujung-ujung ini pasti lebih tipis karena pengaruh dari gravitasi. Jadi kita nyepret tebal sini pasti bakal tipis dan dia bakal turun ke sini. Itu maka notabene-nya yang di sini kita biasa hampir nggak pernah sanding ya, ujung-ujung ini. Ujung-ujung ini mendingan jangan ya Wajib ya. Ujung-ujung ini resiko. Makanya kalau misalnya ngerasa aman tanpa masking nggak apa-apa. Tapi kalau mau lebih aman, di masking dulu kayak Pak Haji. Kalau misalkan di pinggir-pinggir, pertama kita pada saat membongkar amplasan nanti kita butuh pressure. Di mana pressure itu pada saat pinggiran ini akan lebih besar dia akan kenanya, dan kemungkinan
cenderung lebih cepat dia habisnya. Oke. Makanya untuk menghindari itu dan kita kita masking supaya menghindari kemungkinan yang terburuk panel botak. Itu kan yang tidak kita inginkan, saya rasa itu. Ini kalau sebelum sanding Waji tadi bilang ke kita amplasnya sebisa mungkin direndam dulu supaya amplasnya jadi yang masih lebih lentur dulu. Kalau lebih lentur, lebih minimal bikin baret-baret lebih dalam. Makanya kita selalu rendam dulu setidaknya 10 menit lah. Amplas dalam 10 menit. Oke, jadi ini Waji udah mau mulai sanding. Hal yang harus diperhatikan, Waji ember dikasih sabun nih. Sabunnya sabun apa Waji? Sunlight. Sunlight. Oke, kasih sunlight. Gak usah sebut merek deh. Sabun cuci piring. Sabun cuci piring. Kemudian Waji milih padnya yang tidak terlalu kaku, yang agak lembut sedikit. Alasannya apa Waji? Karena mungkin tekstur perisnya udah lumayan ya. Ya, jadi untuk pemilihan apa kita sebut ini ya, sanding block. Sanding. Itu macam-macam, ada yang menggunakan akrilik dan lain-lain, tapi saya memilih yang tidak terlalu keras dan tidak terlalu soft melihat dari panelnya, karena dengan tekstur yang seperti ini sanding block seperti ini yang dengan kekerasan mungkin sekitar 50 HD atau 45 ya, ini udah cukup ya. Jadi nanti kita coba untuk mengamplas dengan menggunakan yang pertama adalah amplas 2000. Kita kasih cairan pelicin lah. Kalau teksturnya terlalu kasar, jadi kan nanti akan berakibat ngerusak dari amplasan. Oke. Ini udah. Udah, silakan Pak Haji. Jadi Pak Haji pakai sabun tadi supaya pas gosok itu biasanya kalau nggak pakai sabun tuh agak seret ya. Ya, betul. Dari nggak seret itu biasanya menyisakan baret-baret agak dalam. Dan nanti kita akan coba untuk ngamplas pakai yang 2000. Oke. Biasanya teman-teman mungkin berbeda cara pengamplasannya, tapi yang saya pakai terutama untuk mengamplas panel-panel mobil atau motor adalah dengan ukuran yang 11 kali 6 cm kalau nggak salah, dan cara memegangnya mungkin seperti ini. Kenapa? Karena ini yang di belakang adalah untuk penahan supaya kita nggak terlalu menekan, dan sebenarnya kita bukan mendorong ya, pada saat mengamplas itu kita lebih cenderung menggeser. Jadi menggeser itu kan dengan posisi yang sama, jadi tidak terlalu banyak tekanan. Jadi geser itu bukan dari sini tapi dari sini ininya. Oke. Jadi posisinya misalnya kita hitung aja biar rata 1, 2, 3, 4, 5, geser dikit 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Pada saat kerasa kemungkinan cairannya kurang atau kurang licin, masukin air lagi, kita coba lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan begitu seterusnya, kita turun ke bawah. Jadi Pak Haji strateginya dimerengin sedikit nih. Ya, Lihat. sebenarnya yang bukan ujung sini sih, kalau kita lihat itu bukan di ujung sininya, tapi di sini nih, di pinggirnya ya. Jadi dia tidak terlalu lancip dan juga tidak terlalu lebar bagian amplasannya. Jadi hanya sekedar ujung sininya yang kita pakai. Oke. Jadi mungkin banyak orang yang merasa sanding ini momok ya, tapi sebenarnya kalau ditelatenin ini hal yang cukup menyenangkan sih. Karena dari tekstur pernis yang kurang bagus kita sempurnakan dengan cara sanding ini. Ini kira-kira Waji kalau satu motor berapa lama nih Bang sanding begini? Satu motor seharian kali ya. Ya kalau untuk waktu relatif ya. Iya. Karena mungkin kepuasan bagi orang itu hasil akhirnya bukan. Jadi saya dorongnya bukan dari sini dorongnya. Oke, dari sikut ya. Jadi di sini posisinya tidak berubah. Dan ini termasuk pada saat kita moles itu juga tergantung dari handling sama. Ya. Kalau Kontrol. handling molesnya belum benar, mungkin amplasannya juga akan berpengaruh. Oke. Jadi seberapapun kita misalnya tekanannya atau bagaimana gesernya tergantung dari handling kita. Gimana kita supaya tetap posisinya gitu, nggak terlalu tekan dan nggak mau buru-buru atau mau
pelan-pelan asal handling kita benar. Oke, Bu. Jadi ini tadi Aji udah sanding sedikit. Nah, bisa dilihat ya. Yang ini udah hampir semua full butek. Biasanya ini contohnya kalau udah begini berarti tekstur pernis sudah flat atau mendekati flat. Nah, ini tekstur asli sebelum di amplas nih. Nah, ini kelihatannya ada yang terang, butek. Ini tandanya berbeda level, ada yang tinggi, ada yang rendah. Ini tekstur jeruknya begini. Jadi kalau mau nyari flat harus begini ngamplasnya ya. Nah, terutama hati-hati harusnya di ujung sini. Kayak bisa dilihat Waji nggak terlalu dimakan yang di sini. Karena takut yang sini habis. Jadi kemungkinan Waji ngamplasnya di sini pakai nomor 3000 saja. Oke, kita sekarang ini amplas 2000-nya Pak Haji udah selesai nih. Udah selesai, udah kelar nih. Kita coba naik sekarang yang ke 3000. Ah, ini Pak Haji alasannya diisolasi. Ini supaya ada perbedaan nanti. 3000 sama 2000 bedanya bagaimana? Ya, supaya kita tahu kapan kita harus berhenti ngamplas dan patokan kita ketika kita mau mulai untuk memoles, amplasan itu sebenarnya sudah tinggal ngabut aja, enggak dop seperti ini. Mulai gloss ya Pak Haji? Ya, ini nggak kelihatan, pantulan lampu nggak kelihatan. Ini benar-benar dop karena kita mencoba untuk menghilangkan si kulit jeruk. Oke. Nah, sekarang setelah kulit jeruknya itu mulai terurai, kita mau moles. Kalau dengan kondisi ini kita poles, bisa atau tidak bisa. Cuma pekerjaan tentunya akan lebih lama karena baret-baretnya lumayan dalam. Sekarang kita akan mencoba untuk mengurangi atau mengurai dari baret-baret amplasan itu dengan menggunakan amplasan yang 3000. Oke. Bagaimana ceritanya kalau misalnya ada beberapa spot yang tidak terkena amplasan secara maksimal, maka kita bisa gunakan dengan mengamplas spot yang khusus saja. Setelah itu baru kita naik ke 3000. Karena kebetulan panelnya bagus, maka tidak ada spot yang akan kita koreksi, kita langsung naik yang ke 3000. Kalau cara tetap sama Pak Haji ya? Sama cara. Cara ngamplasnya Pak Haji tetap sama kayak tadi. Tingkat kemerengannya pun sama, nggak beda. Untuk lihat bedanya nanti berarti glossnya Pak Haji ya? Glossnya berbeda ya? Iya, glossnya berbeda. Dan ini sebenarnya kalau kita dengerin ada suara kres-kres gitu ya, berarti dia masih ada yang dimakan oleh amplas yang 3000 sampai dia suaranya berkurang. Lebih licin ya? Iya, lebih licin, suara berkurang. Di situ kita cukup, kemudian nanti akan kita cek dengan dilap dulu. Berarti indikasinya semakin licin, glossnya naik, itu Iya. berarti 3000-nya sudah ngilangin yang 2000. Iya. Jangan kebawa enak nanti digosok terus botak. Nah, bisa diperhatiin nih Waji area ujung-ujung nggak dimakan terus. Ini karena Waji sudah lama main wet sanding, jadi sebenarnya nggak diisolasi pun bisa. Menurut kita kalau masih belum lama main wet sanding, diisolasi aja lebih aman. Iya, betul. Oke, jadi ini sampelnya ya. Ini 2000. Nah, yang ini 3000 nih. Bisa dilihat glossnya sudah mulai kelihatan jelas tuh motor. Intinya glossnya sudah meningkat. Nah, itu tandanya amplas 3000 sudah cukup. Karena kalau kata Pak Haji, kalau sampai segini ngamplasnya molesnya lebih gampang. Oke, jadi ini kita udah kelar sanding amplas 3000. Ini jam berapa ini? Setengah 10 kayaknya. Sekarang kelas moles. Ini moles Pak Haji pakai obatnya apa nih? Ini pakai ini Gak usah sebut ya Pak Haji. rubbing kompon deh. Iya. Ini rubbing kompon bisa dipakai untuk membongkar amplasan ya. Dia kelasnya atau fungsinya untuk membongkar amplasan. Tapi kalau mau lebih dari sekedar membongkar, kita harus pakai kompon yang berbeda. Sama halnya kita pakai amplas, ketika amplas 800 kemudian akan naik lagi supaya untuk dapat benihnya. Sekarang kita akan pakai dengan rubbing kompon. Obatnya perlu dioles di sini nggak Pak Haji? Nggak perlu ya? Ada beberapa cara. Ini kalau misalkan bongkar amplasan boleh juga langsung ke panel supaya dia obatnya bisa cepat bereaksi nih. Cara juga kita ngeratain langsung deh. Dipijat dulu, pijat dulu. Setengah-setengah aja sih yang gue poles ya. Iya.
Langsung aja awal speednya pakai berapa RPM aja? Kalau untuk yang pertama kita sekalian ngeratain obatnya, kita pakai speed 600 sampai 800. Jangan lebih dari itu karena buat ngeratain aja. Oh iya, kuncinya di polesan adalah gimana kita menjaga posisi si pad ini supaya tetap dia nge-flat di body. Oke. Jadi untuk menghindari gesekan yang nggak perlu lah. Jadi kita harus tetap stabil. Proses ngeratain obat aja ya. Dan kita naikin speed 1000 lah. Kalau ditekan ya Pak Haji ya? Tekan. Yang pertama kita harus tekan. Notabene ditekan tapi tidak terlalu tekan ya. Ya. Ini baru lewat sekali. Jadi ada beberapa minor ya yang bekas amplasan yang masih kelihatan. Jadi ini jangan langsung naik ke finish. Kita harus ngerevisi lagi polesan yang pertama. Kita pakai dengan cara yang sama. Kita pakai rubbing lagi. Kita poles seperti yang pertama untuk ngilangin baret-baret yang masih tersisa. Karena kalau kita langsung naik ke finish, maka si baret itu akan ketutup dengan finish dan kita ketipu kalau misalkan itu kelihatannya sepertinya udah bersih, ternyata dia ketutup sama si finish. Jadi lebih baik kompon sampai ulangin lagi sampai dia benar-benar bersih.
hasil akhirnya sebenarnya ini masih bisa masih belum selesai karena ini juga belum, tapi ini buat sampel di video. Udah kelihatan nih bedanya ya.